Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Mari kita belajar bersama lagi mengenai persamaan eksponen. Kemarin sudah belajar dari bentuk persamaan eksponen yang A sampai C. Hari ini kita akan belajar yang D dan E. Tapi sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan ralat terlebih dahulu ya. Kemarin ada kesalahan di penyelesaian persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan 1, itu yang C. Untuk soal nomor 4, kemarin ditulis seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ada kesalahan. Salahnya di mana? Akan kita bahas. Ini ada soalnya adalah 3 pangkat 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 1. Kalau ada soal seperti ini, kemarin pangkatnya pastilah 0. Jadi ini pangkatnya sama dengan kan 0, masih sama ya. Nah, salahnya itu ada di memfaktorkannya. Ini cara memfaktorkan yang sering Ibu lakukan itu seperti ini. Ini ada angka 2 depannya, berarti tulis dulu setengah. Kalau ini angkanya 3 ya 1/3. Gitu, mengikuti saja. Kemudian depannya sini tulis, kalau sini 2x, ini 2x, ini 2x. Kemudian kita lihat belakang kali depan, min 6 kali 2 adalah min 12. Yang tengah adalah min 1. Artinya apa? Artinya adalah kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan min 12 tapi dijumlahkan adalah min 1. Bilangan tersebut adalah min 4 dan 3. Kita cek saja, min 4 kali 3 adalah min 12. Min 4 tambah 3, min 1. Cocok kan? Nah, setelah itu baru kita sederhanakan, ini persamaannya. Ini mana nih yang bisa dibagi dengan 2? Semuanya sih bisa sebetulnya, tapi yang lebih gampang untuk dibagi 2. Tentu saja yang depan ini. Yang depan ini kalau dibagi 2, hasilnya adalah x min 2. Yang belakang tetap. Untuk membagi 2 itu salah satunya aja, salah satunya ya. Kalau dua-duanya dibagi 2, misal ini juga dibagi 2, itu artinya malah di sini tuh 1/4 atau dibagi 4 gitu. Jadi salah satu saja. Sudah ketemu nih faktornya x min 2 dan 2x plus 3. Kemudian kita cari nilai x-nya, ini sama dengan kan 0, sebelah sini juga. X min 2-nya sama dengan 0, sehingga x-nya 2. 2x plus 3 sama dengan 0, x-nya pindah ke kanan, sehingga jadi negatif, berarti x-nya adalah negatif 3/2. Ada dua nilai yang memenuhi, yaitu negatif 3/2 dan 2 untuk persamaan yang nomor 4. Tuh, jadi ini kalau kalian menulisnya kemarin seperti ini, silakan kalian perbaiki ya. Yang benar adalah yang ini. Jika kalian menemukan ada kesalahan dalam video, silakan kalian boleh konfirmasi melalui chat atau bertanya kepada Ibu. Nanti kalau memang Ibu ada kesalahan, akan Ibu ralat ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang D, bentuknya itu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita cermati dulu ini bentuknya. Apa yang sama, apa yang beda? Ini basisnya A, ini basisnya B, berarti basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama-sama fx. Basisnya beda, pangkatnya sama. Nah, kalau ada yang seperti ini, berarti penyelesaiannya adalah fx-nya itu pastilah 0. Pangkatnya pasti 0. Karena apa? Berapapun basisnya, kalau pangkatnya 0, nilainya adalah 1. Misal ini contohnya ya, langsung ke contoh. 3 pangkat x sama dengan 5 pangkat x. Ini kan basisnya beda, tapi pangkatnya itu sama. Nah, pangkat berapa itu yang memenuhi? Kalau misal kita cobakan untuk pangkat 1. 3 pangkat 1, 3. 5 pangkat 1, 5. Nggak sama. 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. Tidak sama. 3 pangkat 3, berapa ya? 27, 5 pangkat 3, 125, makin jauh malah nilainya. Bagaimana kalau negatif? 3 pangkat negatif 1, 1/3. 5 pangkat negatif 1, 1/5. Nggak sama juga. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pangkatnya 0. Kalau pangkatnya 0, berarti 3 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. Sama kan? Sama-sama 1. Jadi tandanya di sini benar sama dengan. Jadi kesimpulannya hanya ada satu nilai x yang memenuhi, yaitu 0.
pangkatnya harus 0 kalau basisnya beda. Sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Ini basisnya 3, di sini 5, pangkatnya 3x plus 12, sama ya. Nah, kita sama dengankan saja pangkatnya dengan 0. Karena ini pangkatnya kan harus 0. Sama dengan 0, berarti 3x-nya adalah min 12, x-nya adalah min 4. Sekarang, kalau misal pangkatnya beda, basisnya juga beda. Gimana ya? Bisa diselesaikan atau tidak? Ini pangkatnya beda, basisnya beda. Nah, kalau yang seperti itu akan sulit untuk menyelesaikannya. Jadi, biasanya itu ada salah satu yang sama. Misal di sini pangkatnya yang sama. Atau nanti basisnya yang sama, tapi pangkatnya beda, itu bisa diselesaikan gitu ya. Sekarang lanjut yang nomor 3. Ini basisnya di sini 7, di sini 5, pangkatnya 4x plus 8. Sehingga pangkatnya sama dengan kan 0. 4x sama dengan negatif 8, x-nya negatif 2. Gampang banget. Nomor 4. Ini 3 pangkat x kuadrat min 5x plus 4. Ini pangkatnya semakin ini ya, semakin panjang. Ini 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 4. Masih sama seperti tadi, pangkatnya sama dengan 0. Sehingga ini kita cari faktornya. Ternyata faktornya min 1 dan min 4. Kita cek, min 1 kali min 4, 4 bener ya, 4 kali 1, 4. Min 1, min 4, hasilnya kalau dijumlahkan min 5. Sudah benar, berarti nilai x-nya adalah 1 atau 4. Ada 2 nilai x yang memenuhi. Agar kalian lebih yakin lagi, boleh kalian substitusikan 1 ke persamaan ini, ke pangkatnya, itu pasti hasilnya adalah 0. Demikian juga dengan 4. Itu untuk mengecek kembalinya. Contoh yang nomor 5, ini ada 100. Wah, banyak sekali. 100 pangkat x kuadrat plus 7x min 18. Ini 79 x kuadrat, pangkat x kuadrat plus 7x min 18. Tidak usah terkecoh dengan basisnya. Ini mau basisnya berapapun, kalau beda, yang diperhatikan adalah pangkatnya. Pangkatnya haruslah 0. Ini mau 1 juta, ini mau 5 juta, tidak masalah. Itu akan nilainya sama kalau pangkatnya itu 0. Sekarang kita uraikan atau dicari faktornya. Ternyata faktornya adalah x plus 9 kali x min 2. Sehingga nilai x-nya adalah min 9 atau 2. Ada 2 nilai yang juga memenuhi persamaan nomor 5. Gitu. Ini untuk bentuk yang seperti ini tadi ya. Basisnya beda, pangkatnya sama. Nah, sekarang lanjut ke bentuk yang hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kita cermati, ini sama-sama hx ya, berarti basisnya sama. Ini pangkatnya yang beda. Kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi basisnya beda, pangkatnya sama. Sekarang basisnya sama, pangkatnya beda. Tapi kedua-duanya baik basis maupun pangkat dalam bentuk fungsi. Dalam bentuk fungsi artinya adalah mengandung nilai x. Kalau ada persamaan yang seperti ini, maka ada beberapa kemungkinan. Kita perhatikan ya. Nih. Misal di sini basisnya adalah 2. Pangkatnya beda gitu. Pangkatnya berarti harus sama. Jadi ya, kemungkinan yang pertama pastilah kalau ada persamaan yang seperti ini, pangkatnya itu harus sama agar tandanya itu sama dengan. Sekarang yang nomor 2, basisnya pastilah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun, misal pangkat 2, ini 1, pangkat 10, nilainya sama-sama 1.
1. Berarti kemungkinan yang kedua adalah basisnya itu 1. Kemungkinan yang ketiga, basisnya bisa juga min 1, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah fx dan gx atau ini pangkatnya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kenapa kok harus sama? Karena kalau beda, misal, ini tadi kan hx-nya min 1 ya. Min 1 dipangkatkan 1, di sini min 1 pangkatkan 2. Min 1 pangkatkan 1 hasilnya adalah min 1. Kalau min 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Min 1 sama dengan 1. Apakah benar? Tentu saja tidak ya. Kalau min 1 itu kan nilainya beda dengan 1. Jadi keduanya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genep. Barulah dia akan nilainya itu sama-sama 1 atau sama-sama min 1 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi melalui contoh saja ya. Ini ada contoh, soalnya adalah x pangkat 2. X sama dengan x pangkat x plus 3. Kemungkinan yang pertama itu pangkatnya sama. Berarti fx-nya sama dengan gx. Ini pangkatnya pastilah sama agar tandanya sama dengan. Berarti 2x sama dengan x plus 3. X-nya pindahkan ke kiri. Ini tinggal 3. 2x kurang x adalah x. Ketemulah nilai x yang pertama yaitu 3. Bisa kita cek. Ceknya kita substitusikan ke persamaan ya. Ganti x-nya dengan 3. Sehingga di sini 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 plus 3. Dihitung 2 kali 3 itu 6, 3 tambah 3 itu 6. Pastilah hasilnya sama ya. 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6. Itu nilainya sama. Tidak usah kita hitung, nggak apa-apa. Kita udah yakin kalau 3 pangkat 6 nilainya sama dengan 3 pangkat 6. Berarti benar nih. X-nya sama dengan 3 memenuhi persamaan. Sekarang ke kemungkinan yang kedua. Basisnya itu 1. Karena ini 1 pangkat berapapun sama dengan 1 pangkat berapapun juga yang beda. Kita cek kalau diganti x-nya dengan angka 1. 1 pangkat 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 1 tambah 3. Hasilnya adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 4. Nilainya sama-sama 1. Sekarang ke kemungkinan yang ketiga, itu basisnya itu min 1. Nah, berarti ini basisnya x, berarti x-nya itu min 1. Tapi kita harus cek dulu syaratnya. Ini kan syaratnya keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, cara mengeceknya kita substitusikan min 1 ini ke fx dan gx. Kita ganti x-nya untuk yang fx ya, ganti dengan min 1 sehingga hasilnya 2 kali min 1, min 2. Min 2 itu genap. Sekarang cek yang gx, yaitu x plus 3. Ganti dengan min 1. Min 1 tambah 3 itu 2, genap juga. Oh, berarti dia memenuhi syarat. Karena ternyata setelah dicek, pangkatnya keduanya genap. Kita cek juga untuk nilainya ya. Ini kalau diganti x-nya dengan min 1. Ini 2. X, berarti x-nya min 1. Ini min 1. X tambah 3. Atau min 1 tambah 3. Dihitung. 2 kali min 1, min 2. Min 1 tambah 3, 2. Nah, ini min 1 pangkat min 2 sama saja dengan 1 per min 1 pangkat 2. Pindahkan ke bawah gitu ya, jadinya pangkatnya positif. Setelah itu kita hitung. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 bagi 1, 1. Ini min 1 kuadrat, 1. Nilainya sama. Berarti benar. Sehingga ada 3 nilai x yang memenuhi. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Min 1, 1, dan 3. Begitu. Nah, apa yang terjadi misal ketika kita
cek syaratnya, di sini ketemunya ganjil. Ya berarti tetap benar ya min 1-nya. Tapi kalau misal di sini ganjil, di sini genap, berarti min 1 tidak memenuhi. Jangan dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Kalau beda, ini hasilnya ganjil genap ganjil, jangan masukkan ke penyelesaian gitu. Untuk lebih jelas, kita contoh satu lagi ya, kita akan bahas. Ini kemungkinannya masih sama, ada 3, syaratnya juga. Soalnya adalah basisnya ini x plus 3, pangkatnya di sini fx-nya itu 2x min 1, di sini gx-nya x plus 2. Kemungkinan yang pertama apa ya? Pangkatnya sama dengan kan 2x min 1 sama dengan x plus 2. Ini pindahkan ke kiri jadi 2x min x min 1 ke sana jadi plus 1, 2 plus 1, 3. Ini ketemulah satu nilai. Kalian bisa cek sendiri gitu. Tapi kalau sudah yakin perhitungannya benar, tidak cek tidak apa-apa. Kemudian kemungkinan yang kedua, hx-nya itu 1 atau basisnya itu pastilah 1, sehingga x plus 3 sama dengan 1, x-nya adalah 1 dikurangi 3, hasilnya min 2. Udah ada 2 nilai. Nah, sekarang kita cek kemungkinan yang ketiga, yaitu basisnya itu min 1, berarti x plus 3-nya itu min 1, sehingga ketemulah x-nya adalah min 4. Syaratnya fx-nya kita cek dia ganjil atau genap dengan mensubstitusikan ini nilai x yang di sini 2 kali min 4 dikurangi 1, hasilnya min 8 kurangi 1 yaitu min 9. Min 9 itu ganjil. Cek juga untuk yang gx yaitu x plus 2. Substitusikan min 4 ke sini ke x-nya, min 4 tambah 2, min 2. Min 2 itu genap, ini ganjil genap, berarti TMS. TMS itu apa? Tidak memenuhi syarat. Apa yang tidak memenuhi syarat? Untuk x sama dengan min 4 ini. Jadi tidak usah dimasukkan ke himpunan penyelesaian karena tidak sesuai dengan syaratnya. Sehingga kesimpulannya himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu min 2 dan 3. Yang perlu digarisbawahi untuk yang bentuk E yang seperti ini, kalian harus cek syaratnya. Sama-sama ganjil atau sama-sama genap atau berbeda. Kalau beda jangan masukkan ke himpunan penyelesaian karena tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Silakan kalian pelajari. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat ya, cukup membantu ini. Karena agak ribet menyampaikannya, terutama dengan yang ada 3 kemungkinan ini. Atau kalian bisa juga lihat-lihat video yang lain yang ada di Kuiper maupun di YouTube. Semoga semakin membantu kalian belajar. Bu cukupkan dulu ya sampai sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.